Toxic. Talking asik tanpa toxic. Hi guys, welcome to Toxic. Talking asik tanpa toxic, sponsored by CNI. CNI. Woo! Oke guys, balik lagi dengan saya Rafli dan Valen, hai. Hai. Kita kedatangan lagi nih untuk yang ke berapa kali kita? Kedua kalinya. Siapa boleh diperkenalkan, Valen? Halo, dengan Kak William Ivandi. Tepuk tangan. Halo guys, ketemu lagi ya kita ya. Ketemu Iya, benar. lagi. Kemarin kita udah ngebahas apa ya? Kemarin kita udah ngebahas journey-nya Kak William sendiri, mulai dari berbisnis, prasoti, ya kemudian bangun juga Action Club. Oh, berarti quarter life crisis ya Yes, kemarin mengenai ya. quarter life crisis, Nah. proses pembangunan Apa? Rumah. pembangunan Jati dari diri ya, awal, dari awal. dari pembangunan jati diri juga menemukan passion sesungguhnya yaitu di Action Club. Keren banget, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Berarti sekarang kita mau bahas apa nih, Val? Kita mau bahas yang lagi happening banget nih, baru-baru ini tuh kita lihat cukup ramai nih di sosial media, Fli. Ramai banget tuh. Cukup ramai. View-nya sampai puluhan ribu ya, ratusan Puluhan ribu. Banyak sekali orang-orang yang terlihatnya tuh antusias. Gitu. Dengar-dengar kemarin baru ada acara gede ya, Kak William ya? Yes, kita kemarin baru aja launching satu event ya. Kita udah ada event ini sebetulnya bukan pertama kali ya, udah kedua kalinya. Kedua kali ya. Namanya eventnya Success Forum. Sukses Forum. Wah, itu lagi rame tuh di IG ya. Gue liat Sukses Forum apa nih, kayak seminar-seminar gitu gak sih? Ya itu sebetulnya event untuk kita bisa belajar bisnis ya sebetulnya. Kalau seminar kan biasanya itu lebih ke arah ya tips triks aja, lebih ke arah motivasi gitu. Kalau Success Forum kita benar-benar belajar, jadi benar-benar praktis yang bisa diterapin di sehari-hari lah. Dan yang datang tuh mostly itu orang-orang yang memang sudah punya bisnis ya, pengusaha-pengusaha UMKM, lalu juga ada banyak orang-orang yang mungkin sudah punya beberapa bisnis ya, jadi serial entrepreneur juga ada. Jadi memang banyaknya tuh tempat untuk orang-orang yang memang untuk mau networking juga gitu, mau kenalan sama pebisnis lain juga, semuanya ada. Oke. Boleh nggak kita tarik ke belakang nih? Awal mulanya dong. Kenapa tiba-tiba bisa ada Kenapa ini ya? bisa kepikiran bikin acara Success Forum? Itu Padahal kan kenapa? kita tahu ya, mungkin di luaran sana udah banyak nih event-event bisnis, ada Ya. bisnis camp lah, ada pelatihan ini, pelatihan itu gitu. Kenapa akhirnya lu sendiri memutuskan untuk bikin acara Success Forum ini? Ya, kalau yang gue lihat ya kemarin kan betul ya, udah banyak bisnis event di luar sana yang mungkin menghadirkan tokoh-tokoh, figur-figur yang memang sudah pakarnya di bidang masing-masing, di industri bisnis masing-masing juga. Memang sudah banyak gitu. Tapi kalau yang kita lihat jarang yang bener-bener ikut sampai mentoring juga. Gitu. Jarang yang sampai bener-bener nguliknya itu dalam gitu. Karena mungkin kan waktunya terbatas ya. Betul. Dalam satu hari kita belajar paling bisa berapa lama sih gitu kan. Nah, sedangkan di Success Forum ini uniknya selain dari ada event gede ini yang kita adain yang namanya Success Forum, kita juga ada follow up eventnya nih yang namanya business class juga. Jadi bagi orang-orang yang memang mau bener-bener belajar, nggak cuman ikut satu kali di event Success Forum, tapi juga bisa berkali-kali dengerin insights yang lebih detailnya lagi dari orang-orang yang memang membawakannya, dari speaker-speakersnya. Oh, jadi kayak ada 2 event ya? Dalam satu rangkaian. Iya, jadi ada kayak follow up-nya. Main event sama event-event yang kecilnya gitu. Betul, ada Success Forumnya, lalu ada business class-nya juga. Sebetulnya awal mulanya itu cukup lucu ya, maksudnya cukup interesting ya. Karena kan kita nggak kepikiran dan dari awalnya tuh memang nggak langsung ada ide Success Forum ini juga. Gitu. Memang nggak sengaja sih, born from accident gitu bisa dibilang lah. Jadi awal mulanya itu kita tuh kemarin gue sama beberapa teman gue gitu ya, partner gue juga sempat nongkrong gitu di salah satu kafe gitu kan. Nongkrong bicara tentang bisnis, bicara tentang apa sih yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga mungkin khususnya generasi Gen Z gitu ya zaman sekarang gitu. Apa sih yang sebetulnya dibutuhkan? Nah, kita lihat ada satu gap nih di dalam market yang belum ada solusinya. Banyak anak muda sekarang yang mungkin mau starting out jalanin bisnis, punya bisnis UMKM gitu, tapi nggak punya komunitasnya. Networknya tuh kadang-kadang cuman itu aja gitu lah. Jadi orang-orang yang mungkin di bisnis asuransi ya kenalnya sama orang asuransi. Orang di bisnis properti kenal sama bisnis properti gitu. Jadi nggak punya network yang cukup luas. Nah, kita kemarin kepikiran kenapa enggak
daripada kita cuman ada di dalam komunitas itu aja, tapi kita juga bisa expand network kita. Kenalan sama orang-orang yang mungkin di luar industri kita gitu. Belajar banyak dari mereka. Nah, jadi kepikiran daripada kita adain komunitas aja, tapi why not kita juga bikin satu event. Nah, gitu. Kemarin sempat bicara sama ya salah satu partner gue juga ya, Bro Tommy Wong gitu tentang konsep ini, dan kemarin juga untungnya disambut dengan baik ya, makanya jadi kita juga kepikiran bikin event Success Forum ini. Berarti event ini kolaborasi sama Tommy Wong. Sama Tanya Mentor. Nah, sama Tanya komunitas Mentor. Tanya Mentor. Ya, tapi salah satu orang speaker ya, pemimpin di Tanya Mentor juga Bro Tommy Wong gitu. Jadi mengkolaborasikan dari sisi lu sebagai action club dan juga Tanya Mentor gitu ya. Iya, iya betul. Karena Tanya Mentor kan sering tuh ya bikin event-event, mungkin kalau kalian sempat lihat juga di Instagram sering live juga bikin ya mungkin berbincang-bincang mengenai bisnis, banyak topik yang mereka juga cover gitu. Dan sedangkan Action Club kan lebih ke arah fokusnya Gen Z, komunitas yang untuk anak-anak muda. Dan dari situ kita melihat kenapa enggak kita kolaborasi, kita bikin event yang satu ini, Success Forum. Tadi kan lu bilang Success Forum udah berapa kali, berarti dua ya? Udah dua kali. Dua. Boleh sharing nggak Success Forum pertama itu lebih temanya tentang apa sih? Ya, tema yang pertama kali itu kita adain kemarin tuh di tanggal 31 Agustus. Jadi ya beberapa bulan yang lalu lah. Itu yang hadir cukup banyak, ada 100 orang ya, karena kita adain topik yang cukup menarik, yaitu adalah gimana cara kita bisa menghasilkan cuan 100 juta dari sosial media. Wih, keren. Terus temanya kan berarti lebih ke ini ya, cara tips and trick gimana cara dapetin cuan lewat Sosial media. Nah itu bintang tamunya siapa aja tuh ya? Kemarin tuh kita ada 4 bintang tamu. Ya, kita ada 4 speakers di Success Forum pertama gitu kan. Dan kemarin juga yang hadir speakers itu memang orang-orang yang memang bisa dibilang pakar-pakar di dalam dunia sosial media lah. Yang pertama tentunya ada Bro Tommy Wong. Bro Tommy Wong itu seorang entrepreneur, seorang serial businessman juga, dan punya beberapa bisnis gitu ya. Dan salah satu bisnis yang sedang dikembangkan juga di dalam sosial media dia juga gitu ya, di TikTok juga dan di Instagram gitu. Jadi yang pertama Bro Tommy Wong, dia mungkin lebih karena kontennya, how to make winning content lah bisa dibilang begitu. Lalu juga ada yang kedua tuh Bro Ricky Irawan. Ya Ricky Irawan tuh mungkin bahasnya lebih karena teknis ya. Jadi bagi orang-orang yang suka belajar, bagi orang-orang yang datang yang suka belajar in detail tentang gimana caranya optimasi penjualan e-commerce dan lain sebagainya, itu mungkin cocok banget gitu. Karena Bro Ricky itu benar-benar ngulik gimana cara kita bisa dapetin cuan yang meningkatkan penjualan dari ya ads, lalu melalui konten yang kita buat ya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada Bro Wisnu Kumoro juga. Nah ini Bro Wisnu tuh sedikit beda nih angle ini. Kan tadi kan kita sudah ngomongin tentang konten, ya, kan, lalu mengenai cara optimasinya juga. Bro Wisnu Kumoro lebih bicara tentang gimana cara kita tuh bisa otentik di depan kamera. Gimana cara kita tuh bisa be ourselves gitu ya di depan publik. Jadi authenticity itu ternyata penting banget. Itu gue juga belajar. Kalaupun kita sendiri itu orangnya ya pasti semua orang ada kelemahan lah ya. Saya rasa juga semua orang pasti ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Tapi kita harus vulnerable, berani untuk menunjukkan diri kita tuh siapa di depan kamera. Dan itu Bro Wisnu Kumoro benar-benar nunjukin bahwa ya authenticity itu bisa mendapatkan banyak respons yang positif justru dari orang-orang. Gitu ya. Jadi ya itu memang dari 3 speakers itu sangat keren ya, dan ya pasti yang keempat speakersnya itu dari CNI juga dan juga dari Action Club. Saya sendiri. Oh gitu ya. Self promotion lagi dikit. Tadi kan dari Bro William kan udah sharing tuh mengenai Bro Tommy sharing tentang apa, Bro Wisnu, Bro Ricky juga tentang apa. Nah, dari lu sendiri sharing apa sih di SF1? Ya kemarin kita ya saya sebagai ya dari Action Club juga dan juga dari CNI juga gitu ya. Saya kemarin bawa bendera CNI untuk kasih tahu spread awareness bahwa sekarang tuh CNI itu udah bukan MLM lagi. Sekarang ada satu campaign yang sedang berjalan yaitu Bye Bye MLM by CNI. Karena memang kita serius ya. Yang namanya untuk keluar dari dunia multi level marketing itu kita betul-betul serius. Dan salah satu bentuknya ya sekarang kita sudah memiliki konsep baru yaitu mixed marketing concept atau MMC. Jadi kemarin
ya dari saya lebih banyak ngulik tentang MMC itu apa sih sebetulnya. Kelebihannya apa sih dibandingkan dengan konsep yang sebelumnya yang pernah dijalankan yaitu MLM gitu. Dan ternyata responsnya tuh banyak yang positif ya. Banyak orang yang justru sangat menyambut baik yang namanya MMC ini. Berarti banyak yang bertanya-tanya juga ya. Pasti kan kenapa gitu. Ya karena udah sekian lama ya, Siana Iya, kan udah 38 gila, tahun. 38 tahun. 38 tahun. Bayangin bro, gue gak kebayang sih 38 38 tahun 38 tahun udah punya cucu kali ya, Fli ya. jadi campaign yang sedang berjalan sekarang BBMLM. Yes, BBMLM. Berarti kalau kita lihat di sosial medianya CNI, itu berarti sekarang lagi marak dengan BBMLM itu ya? Iya, sekarang kita di Instagram bisa dicek di CNI Indonesia juga di Instagram itu kita lagi spread awareness lah yang namanya konsep baru CNI. Gitu. Karena kan mungkin sekian lama orang tuh menyandingkan CNI itu dengan MLM itu dengan CNI gitu kan. Dan untuk orang banyak yang sampai tahu ya butuh dikampanyekan berkali-kali. Khususnya salah satunya dari event Success Forum ini. Berarti sekarang lagi masa kampanye ya? Kampanye. Bukan cuma Pilkada doang. Sana juga kampanye. Gue nomor 4 berarti. Satu nomor 3 gitu kan, gue nomor 4 berarti. Oke, tadi udah ngomongin tentang sukses forum pertama. Berarti ada sukses forum kedua, betul ya? Ada. Kemarin kita baru sukses forum kedua. Oh, baru banget? Baru minggu lalu. Baru minggu lalu. Pantesan lagi rame banget tuh. Iya, happening makanya. banget di Instagram ya. Sempat beberapa kali muncul juga sih di Explore, ternyata ada Success Forum 2. Nah kan kemarin udah diadakan yang pertama, terus diadakan yang kedua lagi, berarti I assume eventnya tuh berarti sukses banget dong sampai diadakan lagi Success Forum kedua. Ya, bener gak? namanya sukses forum. Sukses jangan ya. Bener ya? Ya, puji Tuhan lah ya, maksudnya peminatnya banyak gitu kan. Dari sukses forum pertama juga kita dapat banyak positive response, orang-orang belajar banyak gitu kan. Dan justru kita adain acara yang kedua ini bukan karena kita memang dari awal sudah merencanakan ya, sudah menjadwalkan dari jauh-jauh hari gitu. Enggak. Justru kita adain event ini karena saking banyak orang yang DM kita bertanya tentang ini event tuh bagus banget, kapan kita bisa adain lagi, belajar banyak dari SF1 gitu. Ya, jadi dari respons orang-orang dan sepertinya orang yang mau belajar tuh banyak. Jadi kita kemarin kepikiran ya why not kita lanjutin aja, kita bikin SF yang kedua. Berarti malah marketnya yang minta ya? Malah marketnya yang minta. Gila, saking happeningnya. Sebelumnya kita memang kepikiran cuma adain sesi forum itu satu kali aja. Sebetulnya satu kali aja, karena kita pikir kemarin ya satu kolaborasi kan ya nggak tahu gimana gitu ya, kita jalanin aja. Ternyata responsnya baik gitu dan disupport juga oleh banyak pihak-pihak. Ya, ada banyak ya toko-toko ya dan juga ya sponsor-sponsor kita juga yang memang mendukung event ini. Karena memang event ini sangat positif ya, kita tidak bisa dibilang memungut biaya apapun. Ya kan? Semua biaya untuk event ini itu kita juga pakai untuk kebutuhan event-event berikutnya ya, jadi kita tidak ambil cuan sama sekali. Jadi saya rasa banyak pihak juga yang melihat ini event tuh bagus banget gitu. Nah untuk temanya sendiri nih, tadi kan dari Sukses Forum 1 itu cara mendapatkan cuan lewat sosial media ya, 100 juta ya? 100 juta. 100 juta. Kalau di Sukses Forum 2 ini apakah lebih general di sosial media atau lebih mengerucut teknis apa gimana? Tadi kan SF1 kan 100 juta. Oh ini 101 juta. Kayak kamus berapa miliar gitu. Iya, enggak. Ya kemarin kan kita bahas gimana cara dapat rahasia ya, dapat cuan 100 juta dari sosial media. Tapi kali ini kita lebih fokus ke salah satu platform sosial media. Atau nggak bisa dibilang sosial media juga ya. Terminologi yang mungkin yang lebih tepat itu social commerce. Platform social commerce yang sekarang lagi happening banget yaitu TikTok. Gitu. TikTok. Ya, jadi topik yang kemarin dibawain tuh namanya taktik TikTok. Taktik TikTok. Taktik TikTok. Oke, taktik TikTok. Kenapa untuk platform yang dibahas sendiri spesifik ke TikTok? Kenapa nggak yang lain? Karena kan kalau kita berbicara soal social commerce masih ada beberapa platform-platform lain yang juga sekarang lagi happening kan. Contohnya kayak toko oren, toko ijo itu juga udah mulai kan ada bagian sosial medianya gitu. Facebook juga. Ada marketplace-nya loh dan itu ramai juga. Why TikTok? Kenapa spesifik banget TikTok? Gitu. Ya, sebetulnya banyak platform di sana yang sedang berkembang gitu ya. Nggak cuma TikTok aja, betul. Saya setuju. Tapi TikTok itu memiliki kelebihan yang mungkin nggak dimiliki oleh platform lain. Nah kalau kita lihatnya secara tren ya, kemarin juga sempat dibahas oleh salah satu speaker kita, Bro Leo Giovanni. Gitu. Mungkin Bro Leo Giovanni itu
sudah sangat Terkenal terkenal. Yang banget nih. FYP spesialis. FYP spesialis. Jadi kalau orang yang suka scrolling TikTok itu udah pasti tahu yang namanya Bro Leo ya. Dia kemarin juga datang di SF2. Dia kemarin cerita gitu bahwa Indonesia itu ternyata baru aja di bulan, kalau nggak salah di bulan Juni atau Juli ini ya, di tahun 2024 ini menjadi negara peringkat 1 ya, pertama dengan pengguna TikTok terbanyak seluruh dunia. Oh, jadi sekarang di Indonesia bukan IG lagi ya yang trending ya? Kayaknya semuanya dari kita trending kayaknya. Yang tahu yang namanya netizen Indonesia apa sih yang nggak diserbu, benar nggak? Betul. Jadi di seluruh dunia ternyata Indonesia itu menjadi peringkat nomor pertama dengan nomor pengguna, jumlah pengguna terbanyak. Jadi nggak heran kenapa bisa tiba-tiba banyak orang-orang yang jadi terkenal gitu ya. Banyak video jadi FYP, gitu. Orang dari mandi lumpur lah sampai jualan apa gitu kan. Jualan yang serak-serak tau nggak? Serak-serak. Iya tahu, makan kelabang lah apa. Iya. Tapi feeling gue kayaknya bukan itu, karena ini nih, bukan yang tadi lu bilang deh. Kenapa? Karena taktik. Kalau taktik Facebook kan gak enak ya. Taktik Facebook, taktik Shopee gak enak nih, taktik TikTok yang taktik TikTok ya kayaknya sih. Iya benar. Catchy banget itu ya. Catchy banget. Nah, apa yang membedakan SF1 dan SF2 nih? Ya, SF1 sama SF2 kita yang pertama karena peminatnya yang di SF1 cukup banyak gitu ya. Jadi kali ini kita buka slot itu lebih banyak. Ya dan kembali lagi ya kita dalam waktu beberapa minggu kita promosikan gitu udah langsung sold out. Berapa tuh sold out ya? 200 kita kemarin tuh opennya sebetulnya initially 200 orang gitu kan. Karena kita pengen bikin event yang eksklusif juga di mana orang-orang tuh pengen belajar, yang benar-benar orang yang memang pengen belajar lah bisa dibilang gitu. Tapi dari 200 itu karena permintaannya juga banyak gitu ya. Kita udah bilang kita early bird-nya juga tutup, lalu juga tiketnya normal price-nya juga udah tutup, tapi karena permintaan banyak jadi kita buka lagi untuk 40 orang tambahan. Ngebludak ya. Berarti 200 tambah 40, 240. 240. 240 orang kemarin yang datang. Gue sampai di parkiran tuh orang pada nontonin dia. Enggak ya? Gak bisa lihat itu mah bukan. Oh beda ya, beda. 240 orang. Berarti Pak. jumlah pesertanya 2 kali lipat lebih ya dibandingkan SF Dia pertama ya? 2,4 kali lipat lebih tepat. 2,4 karena 240 ya? Ya yang pertama pastinya jumlah peserta lebih banyak gitu kan. Dan yang kedua jumlah speakernya juga tambah banyak. Boleh dong nih kita ngomongin speaker nih. Siapa speakernya? Dia kan udah satu tuh, udah di speaker Leo Giovanni tuh. Iya, jadi Bro Leo Giovanni dia kemarin datang gitu ya menjadi salah satu speaker utama kita. Dan dia bahas lebih banyak mengenai sebetulnya gimana sih cara kita bisa membaca algoritma dari TikTok itu sendiri. Karena mungkin TikTok itu sendiri setiap bulan, beberapa bulan sekali kan mungkin berbeda algoritmanya. Dan itu kemarin dibahas apa sih yang sekarang menjadi winning angle dari beberapa tokoh-tokoh TikTok yang memang sekarang lagi hits. Winning angle. Itu satu adalah Bro Leo. Lalu juga ada kemarin tuh yang keren ya, namanya Kamusa Hendrix. Oh, iya. Siapa tuh? Kamusa Hendrix ini seorang TikTok UMKM host juga ya, yang mungkin banyak bikin konten-konten di TikTok, ya sering jadi host juga, mengedukasi orang-orang gitu yang suka nonton live, gimana cara membuat konten, ya gimana caranya bisa membuat personal branding yang baik di sosial media gitu. Dan kemarin ya keren banget ya, dia bawainnya dengan sangat berbeda. Gimana cara membawakannya? Boleh Gak bisa gue. Cuman Beda akhirnya ya, kemarin personal brandingnya beda. personal brandingnya beda. Lu nonton gak kemarin? Wah jujur gue gak nonton lagi. Nggak ikut ya kemarin ya? SF3 dah gue akan nonton. Gitu Ada ya? lagi nggak SF3? Lagi nggak tapi SF3? Bentar yang tadi belum Nanti itu, di-spill. di-spill dulu Tadi ntar lagi. belum di-spill. Siapa aja tadi? Ya kamu Hendrix ya, gitu kan. terus siapa lagi? Lalu ada Ko Philip Squawk. Philip Squawk. Ya seorang MUA. Oh, MUA. Manchester United Yes. Academy. Makeup artist MUA. Makeup artist. Oh, makeup. Oh iya. Ya memang kok Philip Squawk juga kemarin very busy ya dengan schedule dia juga. Itu dia puji Tuhan punya waktu untuk nyempetin datang ke SF2 kemarin, sharing banyak banget insights tentang gimana caranya kita bisa dapat repeatable konten, lalu juga gimana caranya kita bisa engage dengan audience dengan baik gitu, di sosial media. Nah itu ada 3, lalu juga ada Bro Tommy Wong, ya, ada saya juga, dan ada special appearance. Special appearance. Siapa tuh? Special appearance. Spesial banget tuh. Berarti orang semua tahu. Orang kenal semuanya dong. Orang kenal
orang kenal semua. Siapa ya? Orangnya dikenal semua. Orangnya dikenal Orangnya semua. Orangnya kenal semua. Orangnya siapa? Pak Jokowi, Pak Jokowi, Presiden. Pak Prabowo. Presiden bukan. Bukan presiden. Wapres bukan. Bukan. Kita di sini tidak mengkampanyekan politik-politikan ya, Fli ya. Enggak kan, ini kan memang kita ngomong presiden kan, sebagai Oh, presiden kan, bukannya kita milih. Enggak, bukan. Bukan ya? Kemarin tuh seorang ya bisa dibilang tokoh figur yang mungkin sangat banyak dikenal ya oleh masyarakat Indonesia gitu. Sering muncul juga di TV-TV itu. Najwa Shihab. Bukan. Kirain tadi. Kira Najwa Shihab. Bukan, Fli. Kemarin kita datengin, bukan datengin lah ya, dia kebetulan kemarin sempat dateng gitu kan, nggak kabarin kita juga, tiba-tiba langsung datang on the spot gitu. On the spot. On the spot. On the spot. Berarti tiketnya dia beli on the spot. Iya. Siapa sih? Kelamaan nih. Iya, Ini. langsung aja dong di-spill Langsung siapa. aja ya. Ya kemarin kita bersyukur banget bisa datang Bang Andi F. Noya. Andi F. Noya. Kick Andy. Kick Andy. Wow. Gila itu legend banget loh Kick Andy tahun-tahun Betul. 2010-an tuh. Sering muncul Sampai di sekarang juga TikTok. masih Sampai legend, sekarang, Fli. bener. Bukan 2010. Maksudnya dulu prime-nya pada Iya. saat Kick Andy kan gila banget. Orang siapa yang gak nonton Kick Andy bro. Iya. Kemarin ya Bang Andi F. Noya kan memang sebetulnya dia dari SF1 tuh sudah tahu ya tentang event Success Forum ini gitu. Dan kemarin juga dia punya satu komunitas yang namanya Benih Baik, sudah mensponsori kita dari acara yang pertama gitu. Dan di acara yang kedua ini selain dia juga sponsor melalui Benih Baik, tapi dia sendiri juga beliau datang gitu ya ke dalam acara Success Forum ini. Ini keren banget lah kemarin. Saking menariknya, saking wow-nya acara SF2 sampai Bang Andi yang sebelumnya di SF1 datang nggak? Gak datang. Nggak datang, tapi di SF2 datang. Ya beliau datang, menyempatkan waktu tuh datang. Dan dari sana ya kita belajar banyak ya dari Bang Andi ya. Dia juga sempat sharing gitu mengenai apa sih yang sekarang dikerjakan gitu. Jadi bisa banyak tukar pikiran lah. Keren. Nah terus kalau SF3 nih, kemungkinan bakal ada apa enggak itu dulu deh. Bakal ada nggak ya guys? Loh, jangan tanya saya dong. Iya dong tanyain, yang kita bisa tanya ke pakarnya yang punya. Kita Betul. ada orang dalam Sukses Forum nih kebetulan Andi datang nih. Bro William. Ya kebetulan kemarin bahas di SF2 juga ya kembali lagi ya. Maksudnya responsnya cukup baik gitu kan. Banyak orang yang mungkin menantikan beberapa speakers yang mereka pengen dengar gitu ya. Dan sepertinya sih karena minatnya juga banyak, kita akan adakan Sukses Forum ketiga. Tapi mungkin nanti di tahun depan ya, di tahun 2025. Berarti yang kemarin event terakhir dong di tahun 2024. Ya, kemarin event terakhir ya kan untuk nextnya di SF3 itu kita adainnya di rencana sih di tahun 2025. Di tahun 2025 di Sukses Forum 3. Wah keren sih. Gue nungguin banget dah. Sama. Fix. Ntar kita diundang gak nih? Diundang dong. Sebagai ini apa namanya? Sebagai apa nih? Talksik. Media Talksik. Media Talksik. Iya, Kira-kira bintang tamunya siapa sih? Di SF3 udah Bintang ada- tamunya masih in the works lah ya, masih belum bisa kita spill dulu untuk sekarang. Yang pasti ada William. Pasti ada William. Pasti ada Bro gua. Tommy tadi ya, Bro Pasti ada Tommy, gua ya. sama Bro Tommy. Ya, kita kan selalu mendampingi lah ya untuk di SF1, 2, 3 gitu dan seterusnya kita kan selalu mendampingi gitu. Tapi untuk guest speakernya siapa ya nanti bisa ditunggu di Apa jangan-jangan Mary Riana? Ya belum tahu. Belum tahu gitu. Mungkin aja Rafli gitu. Ya, atau Yasmin. Iya, keren. Terus tadi kan kita udah ngebahas tuh Sukses Forum 2, mereka bahasnya apa aja. Nah, lu dong di Sukses Forum dulu bahas apa sih? Ya, kita di SF2 kemarin saya bahas lebih ke arah winning formula ya buat tahun 2025. Winning Formula. Apa Tahunnya tuh Winning maksudnya? Eleven. Apa Apa tuh tuh? Winning Iya, Formula Winning 2025? Winning formula itu satu framework lah bisa dikatakan lah ya, satu framework. Kalau kita kan sekarang sudah di akhir tahun, ya, sudah memasuki tahun 2025. Banyak orang yang mulai bingung nih kira-kira di tahun 2025 seperti apa sih yang namanya landscape bisnis gitu, apalagi di Indonesia gitu kan. Yang namanya geopolitical event yang ada di luar sana dan juga di dalam Indonesia itu bisa sangat mempengaruhi apa yang terjadi juga di Indonesia. Ya, dan juga dengan tren-tren baru yang sekarang sudah muncul seperti AI gitu ya. Apakah itu akan mempengaruhi nggak cara kita menjalankan bisnis di tahun 2025? Jadi kemarin saya lebih bahas tentang apa sih yang menjadi formula untuk orang bisa berhasil menjalankan bisnis di tahun depan. Berarti formulanya ya, sharing tentang formulanya. Iya, tentang formulanya. Ya udah, apa itu formulanya? formulanya Kita apa, menunggu itu ya, formula winning. Apa winning formula tuh Oh, apa sih? apa? Ya. Sebetulnya winning formula itu ada 3 bagian. Ya, ada Gampang 3. ya, 3 nggak banyak ya, 3 ya.
Iya, ya nggak banyak karena kalau banyak jadi pusing. Iya, betul. Winning formula ada 3 gitu. Yang bagian pertama ya perlu ada yang namanya produk yang kuat. Dari produk. Ya, produk yang berkualitas. Kita tahu banyak bisnis di luar sana yang gagal atau berhasil itu ditentukan oleh produk yang mereka sediakan ya atau yang mereka jual gitu. Kalau memang produknya berkualitas, memiliki nilai jual yang baik gitu dan juga cocok ya dengan market yang mereka tuju, itu pasti akan banyak peminatnya. Gitu. Jadi produk itu sangat menentukan yang namanya ketertarikan terhadap satu brand atau satu bisnis. Gitu. Nah yang kedua itu selain dari produk perlu juga yang namanya sistem distribusi yang teruji. Nah ini yang banyak di-miss nih sama pengusaha di luar sana. Gitu. Orang fokusnya di marketing, orang fokusnya di produk gitu ya. Mungkin ya fokus juga terhadap branding lah dan lain sebagainya termasuk sosial media. Tapi mereka mengabaikan yang namanya sistem distribusi. Dan sebetulnya kalau kita bicara tentang distribusi itu kita bicara tentang apakah produk itu mudah atau tidak diakses oleh konsumen. Itu penting banget gitu loh. Kalau kita ngomong distribusi kan berarti kalau misalkan distribusinya itu tidak mudah, konsumen mau sebagus apapun mendapatkan informasinya, mau sebagus apapun marketingnya tetap aja gak bakal bisa nyampe ke konsumen produknya. Kan? Karena distribusi itu ya sangat menentukan. Gitu kan. Mulai dari sistem pengirimannya, mulai dari jangkauan secara geografisnya, ya kan, mau dari scalability-nya, itu semuanya juga sangat menentukan lah yang namanya distribusi. Dan yang ketiga tentunya juga ada yang namanya strong marketing ya, atau marketing yang menarik. Tanpa ada marketing yang menarik, mau sebagus apapun produk kita, mau sekuat apapun sistem distribusi kita tetap aja tidak akan jalan. Ya, dan yang namanya marketing ini, promosi ini itu bisa menggunakan banyak cara ya, melalui dari offline ataupun dari online. Ya, mau dari cara-cara konvensional seperti caranya kita ya promosi langsung aja ya, maksudnya above the line gitu, kita tempel di billboard, lalu juga kita mungkin bisa promosi secara word of mouth gitu. Sampai kita juga bisa promosi secara modern melalui sosial media. Ya bisa kita melalui iklan yang kita tayangkan, melalui konten yang kita buat dan lain sebagainya gitu sih. Berarti tadi ada 3 hal yang saling berhubungan ya dan tidak bisa dipisahkan lah ya ibaratnya. Iya. Jadi apa aja tadi, ada produk, ada distribusi dan ada marketing. Produk, distribusi dan marketing. Itu nggak bisa dipisahkan. Kalau misalkan salah satu di antara ketiga dari poin ini, produk, distribution dan juga marketing ini tidak ada, ya saya yakin banyak bisnis yang akan gagal. Dan di luaran sana yang menariknya adalah untuk mendapatkan winning formula ini tuh gak gampang. Di luaran sana itu banyak bisnis yang mungkin produknya berkualitas, demand-nya tinggi. Ya karena mungkin produknya sehari-hari gitu ya. Dan juga marketingnya menarik, ya bisa dijalankan secara online, modern dan juga secara offline, yang konvensional. Tapi kendalanya adalah di sistem distribusinya. Ya, karena mungkin cakupan dari distribusinya itu hanya di wilayah-wilayah tertentu aja di Indonesia. Jadi nggak bisa sampai tersebar di seluruh Indonesia. Itu banyak bisnis seperti itu. Ya ada juga bisnis di luar sana yang mungkin produknya bagus, ya sistem distribusinya juga sudah nasional, dalam skala nasional. Tapi masalahnya, kendalanya tuh di marketingnya justru. Karena marketingnya itu misalkan hanya boleh sebatas offline channel aja. Ya, channel-channel offline aja. Jadi nggak bisa masuk ke dalam yang namanya dunia online. Kan banyak ya bisnis di luar sana yang seperti itu. Apalagi di retail. Jadi winning formula itu menjadi satu patokan lah buat kita ya. Apalagi kalau kita mau mulai bikin satu bisnis dari awal. Kan daripada kita pikiran jauh-jauh, ya kita pikirnya ketiga hal itu. Produknya kita fokuskan, sistem distribusinya kita juga pikirkan, ya dan marketingnya juga harus kita kerjakan dengan baik. Berarti ada contohnya nggak sih Will? Tadi kan mungkin di luar sana gitu ya, lu bisa kasih contoh ada yang produknya udah bagus, terus marketingnya juga bagus, distribusinya juga bagus, tapi produknya gagal gitu, nggak laku, ada nggak sih? Sebenarnya ada beberapa brand di luar sana gitu ya. Salah satunya kalau kita lihat bahas mengenai Apple kemarin. Ya Apple sekarang satu bisnis yang ya udah nggak usah diragukan lagi lah yang namanya marketing. Betul. Sistem distribusinya juga udah banyak. Ya di Indonesia toko ada banyak banget gitu kan. Bahkan udah masuk ke toko-toko distributor. Ya kan iBox lah, ya kan dan lain sebagainya. Jadi saya rasa Apple tuh menjadi contoh yang baik. Kemarin di tahun 2024 dia baru launching satu produk yang namanya itu Vision Pro. Vision Pro yang seperti kacamata yang menggunakan teknologi bukan VR, AR. AR. AR beda. AR sama VR beda.
Ya, augmented reality. Jadi kalau menggunakan teknologi augmented reality ini, orang-orang bisa seperti berinteraksi dengan barang-barang virtual gitu. Seakan-akan mereka itu di dunia nyata. Kayak Ready Player One itu ya? Ya, Film, kayak Ready Player keren, One. Jadi kalau kita lihat tuh di jalanan orang tuh bisa tiba-tiba kayak gitu sendiri, jalan-jalan seperti meraba-raba angin gitu. Sebetulnya mereka tuh sedang melihat apa gitu ya di layar kamera mereka gitu. Ya, dan kemarin Vision Pro itu sempat booming banget di Amerika gitu, dan banyak orang yang juga sempat cobain, tapi ternyata setelah beberapa bulan ini dinyatakan akan discontinue. Padahal tadi katanya banyak yang mau. Banyak minat di awal gitu kan, yang namanya hype, ya kan, yang namanya hype pasti banyak orang yang akan mencari produk itu. Tapi setelah direview oleh banyak orang, tech spesialis juga, ternyata produk itu banyak kekurangannya. Salah satunya itu dari price point-nya dia. Pricing-nya dia kurang oke, lalu mungkin secara teknologi juga terlalu canggih gitu ya. Terlalu canggih sehingga di zaman 2024 ini orang mungkin belum butuh yang namanya kacamata setebal itu, secanggih itu. Bahkan jadi sepertinya tuh detached sama reality. Jadi karena produknya mungkin kurang cocok, ya kan, walaupun sistem distribusi dan marketingnya juga keren, tapi tetap aja ujung-ujungnya jadi discontinue. Berarti sebenarnya bisa dilihat kan tadi kalau lu lihat kan sebenarnya produknya terlalu canggih mungkin ya. Terlalu canggih. Sama untuk saat 2024 mungkin kalau di 2030 mungkin lebih better berarti ya mungkin. Secara pangsa pasarnya masih belum siap. Ya, apalagi kalau kita lihat di Indonesia gitu ya, apalagi sekarang gitu kan. Kita kan bisa dibilang secara tren itu mungkin beberapa tahun di belakang dari negara-negara lain ya. Negara-negara seperti Amerika, China, Jepang gitu. Kita mungkin beberapa tahun di belakang gitu. Jadi kalau misalkan apa yang mungkin di Amerika itu sudah ready, di Indonesia itu sudah pasti belum ready, belum siap gitu. Nah, kalau sekarang di Amerika saja produk Vision Pro belum siap, apalagi di Indonesia. Betul. Gitu. Jadi mungkin masih terlalu awal ya untuk kita bisa incorporate atau implementasi yang namanya AR, VR, itu masih agak jauh sih. Tadi kan lu bilang itu udah company besar gitu kan. Ya. Gimana kalau misalkan pembisnis baru nih, baru mau mulai bisnis, ngikutin winning formula lu tadi, kira-kira ada chance untuk sukses gak sih? Bisa, bukannya nggak bisa, tapi pasti sulit. Ya namanya mulai bisnis apalagi di tahun 2025 pasti tingkat persaingan itu semakin tinggi. Jadi mau bisnis apapun ya, mau bisnis online jualan baju, mau itu buka bisnis F&B, mau kita jalanin bisnis retail, itu semua juga pasti tidak mudah. Karena tingkat persaingan sekarang sudah semakin tinggi. Yang namanya pasar, industri, semua itu sudah mulai saturated, pemainnya sudah banyak. Ya, jadi pasti nggak gampang. Kalau kita nggak punya produk yang dari awal itu sudah kita yakini, ya, lalu juga sistem distribusinya juga mungkin jangkauannya itu hanya sebatas ya belum terlalu besar lah ya, belum dalam skala nasional. Saya rasa mungkin akan sulit ya untuk kita mulai bisnis dari nol. Gitu. Jadi banyak orang di luar sana yang mungkin daripada kita bikin bisnis dari nol susah gitu ya, mendingan kita jalanin bisnis yang mungkin sudah ada nih fondasinya. Oke, tadi kan lo bilang kalau bikin bisnis dari nol sulit, mendingan cari yang udah ada fondasi. Kira-kira ada nggak nih contoh salah satu bisnis yang kira-kira udah punya fondasi dan cocok untuk dijalankan orang-orang, terutama mereka yang baru memulai bisnis? Iya, nah kemarin tuh dari Winning Formula itu kita juga menggambarkan, nah what about CNI? Nah CNI itu gimana gitu ya? Kalau kita lihat perusahaan CNI ini dari sudut pandang Winning Formula tadi. Apakah bisnis CNI itu bisnis yang bisa sustain atau tidak nih? Bisa future proof gak istilahnya gitu ya? Tahan terhadap perubahan-perubahan di masa depan gitu, terutama di tahun 2025. Nah kalau kita lihat CNI sendiri ini, apakah produk-produknya berkualitas atau tidak? Ya, tentunya produk-produk yang dari CNI sekarang itu sudah banyak yang brandingnya sudah sangat kuat gitu ya. Mulai dari yang Ginseng Coffee, Nutrimoy, Suncorella, itu sudah banyak dikenal oleh masyarakat umum. Lalu juga selain dari produk Pareto itu, CNI juga memiliki produk-produk baru yang sekarang sedang di-launchingkan gitu ya. Jadi sangat dinamis lah produk-produk offeringnya dari CNI. Dan yang kedua, secara sistem distribusinya juga sekarang dengan kita sudah bukan lagi multi level marketing, ya, jadi sistem distribusinya sudah sangat fleksibel. Tidak hanya mengandalkan offline aja, tapi juga sekarang kita masuk ke yang namanya dunia modern. Gitu ya. Jadi kalau misalkan orang mau menjalankan bisnis CNI secara offline, bisa. Mereka bisa buka yang namanya retail store kita, yang namanya CNI Store.
seperti buka toko, ya kan, dan di sana mereka bisa berjualan produk-produk CNI ya sesuai dengan strategi mereka masing-masing. Secara online, kalau mereka mau buka toko online mereka juga bisa juga. Ya, kalau mereka mau menjalankan affiliate program yang melalui online juga bisa. Jadi secara sistem distribusi itu sangat balance, sangat dinamis karena offline juga jalan dan online juga jalan. Bayangannya seperti ini. Kedepannya CNI itu memiliki satu visi di mana masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia itu bisa sangat mudah menikmati produk-produk CNI. Karena nanti kedepannya toko-toko CNI itu akan tersebar di seluruh Indonesia. Toko-toko offline dan juga toko-toko online. Tersebar sampai ke pelosok-pelosok Indonesia juga ada. Jadi akan sangat mudah untuk konsumen bisa menikmati produk-produk dari CNI. Itu yang kedua dari sistem distribusi. Dan yang ketiga dari segi marketing, ya kita juga punya beberapa program yang menarik ya. Seperti program affiliate, juga ada CNI partnership program juga. Ya, dan ada juga yang terbaru ini ada CNI store program. Ya, jadi tentunya dengan ada program-program ini, orang nggak harus mulai bisnis dari nol. Produknya sudah disediakan, sistem distribusinya juga sudah ada, tinggal mereka jalanin aja. Boleh sharing sedikit ya, CNI store tuh apa sih berarti? Toko CNI apa? Ya, jadi CNI store itu satu retail store. Okay. Satu konsep retail store dari CNI. Ya, jadi orang-orang yang menjalankan bisnis CNI ini bisa memiliki toko retail di mana mereka tuh bisa langsung jualan direct ke customer. Dan yang menarik dari CNI store ini, kita memiliki beberapa kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh toko-toko retail yang lain ya. Saya rasa kita semua juga pasti tahu bisnis yang punya toko-toko retail di luar sana. CNI punya satu kelebihan. Yaitu yang kita miliki adalah smart reload system. Smart reload apa tuh maksudnya? Ya, smart reload system itu ya di mana kita bisa akan sangat mudah untuk mendapatkan stok produk CNI. Jadi nggak usah kita repot-repot yang namanya pesan secara manual gitu ya ke prinsipal. Itu prinsipal akan selalu menyediakan produk-produk dengan expired date yang jauh gitu ya ke dalam semua store-store yang ada dimiliki oleh CNI. Gitu. Jadi semua CNI store tuh akan memiliki produk yang berkualitas, yang pasti terjamin juga. Dan ready stock juga. Gitu ya? Iya, selalu ready stock. Selalu ready stock. Berarti nggak perlu, itu otomatis ya smart reload itu? Otomatis. Nggak perlu kita chat dulu kah? Gak usah. Ya, Gak usah. Jadi orang yang memiliki CNI store itu sudah pasti otomatis. Ya kan langsung disediakan oleh tim dari CNI. Hantu ya, bisa tahu ya? Real time, ini real time. Kita nggak ngasih tahu, tiba-tiba dia tahu bahwa stok itu udah habis. Keren sih, nggak. Berarti Nggak kebayang strategi distribusinya udah benar-benar dipikirkan ya oleh CNI. Iya, udah sangat modern. Jadi sekarang tuh karena memang kita juga mengintegrasikan teknologi yang terbaru juga. Ya. Jadi kita memang aware gitu terhadap apa sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat di luar sana. Apa sih yang sebetulnya diinginkan oleh orang-orang yang menjalani bisnis. Gitu. Jadi kita memang fleksibel lah dalam menjalankan bisnis CNI ini. Terus kalau bedanya si store sama apa tadi CNI partner? CNI partner. Nah, itu bedanya apa tuh? CNI partner itu orang yang menjalankan bisnisnya. Jadi semua CNI partner ini kedepannya akan memiliki store-store juga, akan memiliki toko-toko offline juga. Gitu. Terus boleh spill nggak sih cuannya berapa? Boleh nggak? Kalau nggak boleh ya udah nggak apa-apa. Besar lah, yang penting lah besar lah. Besar ya? Ya mungkin sekitar di atas 20% lah. Oke. Di atas 20%. Kalau misalkan nih ada yang tertarik untuk menjadi CNI partner, itu bisa hubungi ke mana? Sini Bisa. boleh? Bisa hubungi ke sini. Tolong nanti editor. Kalau ada orang tertarik tuh jadi CNI partner, ya kelebihannya banyak ya. Selain tadi keuntungannya juga besar, ya lalu juga produknya juga siap untuk dijual, bisnisnya juga siap untuk dijalankan gitu. Dan yang pasti yang paling menarik adalah bebas untuk jualan dengan cara apapun. Mau jualannya secara online, secara offline, ya kan mau titip jual ke tetangga juga bisa, mau dijual di ecer juga bisa, mau dijualnya dalam borongan juga bisa, bahkan sampai diekspor ke luar negeri juga bisa. Oh berarti namanya tadi mix marketing konsep itu Mix ya? marketing konsep yang tadi. I see. Bebas untuk berjualan kemana-mana. Nah dengan cara seperti begini, kalau memang ada yang tertarik nih ya untuk jalan bisnis CNI, bisa aja langsung hubungin kita Sini di ya. CNI Indonesia. Sini ya. Gue Sini. mau tulisannya warna biru, teng. Warna merah, teng. Warna kuning, teng. Oke. Keren. Kerjain editor. Oke, mungkin segitu dulu Valen. Thank you Betul. banget nih Thank you Bro banget, William Bro William. udah
sharing banyak banget. Dia sharing apa aja tadi? Wah gila gue sampai. Banyak mengenai SF1, SF1, SF2, terus winning formula yang ada apa tiga hal yang utama itu tadi ya. Ya. Terus udah share juga soal opportunity yang ada di CNI. Oke teman-teman yang suka sama konten kita Talksik boleh langsung subscribe Betul. YouTube kita ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan kalau misalnya kalian nih ngefans banget sama William, pengen dia ada terus, komen dong di bawah. Komen di bawah. Next speaker harus William lagi. Betul. Jangan lupa ke IG-nya Action Club, ada IG-nya nggak? Ada. Action Apa? Club ada IG-nya. IG-nya? Action, jadi pakai XION Oke. titik CLUB. Oh lucu ya, X-nya pakai X gitu ya? Iya X. dong, kita nggak Oke. mainstream. Munculin lagi, Bli. Action Club, asik, keren. Ini IG-nya, tek. Iya. Nah. Iya. Oke, thank you so much, Thank you. William. Thank Kita you, bro. tunggu Thank you, bro. SF3-nya ya. Thank you. Jangan lupa loh, thank you. kita diundang loh SF3. Pasti nanti dapat VIP seat lah. Oke, thank you guys. See thank you you. on next Another episode of Talksik. Toxic. Toxic. Talking asik tanpa toxic.